Karena tidak ada uang untuk membayar tiket kapal, gadis itu dibawa oleh staf. Kemudian membayar tiketnya. Vania tahu bahwa dia berada dalam bahaya. Jadi dia menangis dan memohon. Meskipun tidak ada yang membantunya, anak itu juga diambil oleh staf untuk disandera. Vania hanya harus patuh. Lalu dia menarik tubuhnya. Lalu disortir oleh staf kabin. Dia memberinya makanan dan air minum sebagai kompensasi. Jangan beritahu siapapun, atau kau akan menanggung akibatnya. Vania berpikir selama dia mematuhinya, maka mimpi buruk ini akan segera dilalui. Tapi dia tidak mengharapkan bahwa dia hanya berbaring di ruang kosong. Tetapi banyak karyawan di kapal datang untuk menemukannya. Dia harus memberikan anaknya kepada wanita tua itu. Setelah melihatnya, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Tapi dia takut menimbulkan masalah. Jadi dia tidak berani mengeluarkan suara. Sisanya adalah dia dibawa ke ruang rahasia. Kali ini staf berubah menjadi kapten. Saat kembali ke kabin, dia menderita rasa sakit yang sama. Tapi kapal ini berada di tengah laut. Bahkan untuk melarikan diri pun mustahil. Pada saat ini, wanita tua itu hanya bisa menghiburnya, lalu memberinya ramuan, dan mengatakan pada saat yang genting itu bisa melindunginya. Namun Vania harus memiliki mental yang baik. Dia tidak mau mengambil nyawa orang lain. Tapi setelah menghabiskan 80 jam siksaan, dia berhasil membiarkan jiwanya menjadi jahat. Saat itu staf hendak minum. Vania meracuni minumannya terlebih dahulu. Bahkan memberikannya pada kapten. Di pagi hari kapten tiba-tiba mati. Bahkan staf eksekutif mati secara mendadak. Jadi penjaga memaksa kapal untuk berlabuh. Dan pada akhirnya Vania bebas. Mereka sudah keluar dari sini. Vania berniat untuk mencari suaminya. Dia sudah menaiki bas berkali-kali. Pada saat itu bayinya menangis dengan keras. Vania hanya perlu melepas bajunya untuk memberi bayinya susu. Namun siapa sangka, ada dua orang jahat di sebelahnya. Mereka masih menatapnya. Vania menjadi sangat ketakutan. Sekarang seorang pria melangkah maju. Dia sengaja memamerkan pistol. Tindakan itu untuk menakut-nakuti mereka. Kemudian dia dengan nyaman duduk di sebelahnya. Namun pada saat itu staf hendak memeriksa tiket. Ini membuatnya sedikit ketakutan. Dia tidak ingin diusir dari bas. Jadi dia meminta bantuannya. Pria itu juga sangat murah hati. Dia langsung membelikan tiket untuknya. Ini membuat Vania lebih yakin pria di sampingnya adalah pria yang baik hati. Dia menceritakan semuanya kepada pria itu. Saat masih muda ayahnya meninggal karena kecelakaan. Namun karena itu ibunya tidak tahan lagi. Sehingga dia bunuh diri. Kedua bersaudara itu saling mengandalkan satu sama lain. Dengan begitu, Vania diadopsi oleh orang lain. Saat itu dia membutuhkan uang. Jadi dia menjual saudaranya dengan harga yang tinggi. Dia juga mengatakan bahwa saudaranya tersesat. Jadi dia ingin bertemu lagi dengan saudaranya. Vania tinggal dengan bibinya. Dan secara bertahap dia tumbuh menjadi seorang gadis. Kemudian sang paman datang ke rumah. Dan saat itu bibi juga ada di rumah. Vania memiliki penderitaan yang besar. Setelah dipukuli oleh bibinya, dia diusir dari rumah. Saat itu dia hanya bisa berkeliaran di jalan. Kemudian dia bekerja sebagai pelayan di restoran. Suatu hari seseorang menelponnya, lalu berbicara bahwa dia sudah menemukan dirinya yang sebenarnya. Ini pertama kalinya mereka bertemu. Orang itu terlihat sangat akrab. Dia yakin pria ini adalah saudaranya. Lalu Vania mengikutinya pulang. Dia merawatnya dengan sangat hati-hati. Bahkan setelah bekerja dia memberikan hadiah untuknya. Karena orang itu selalu ingin mempertaruhkan hidupnya. Keduanya ingin menebus masa lalu mereka yang hilang. Saudaranya sudah menikah. Adik iparnya yang cantik menghangatkan hatinya. Cinta antara suami dan istri juga sangat bagus. Tapi setelah menikah bertahun-tahun mereka belum memiliki anak. Meskipun pasangan itu selalu bercinta setiap malam. Namun istrinya tetap tidak hamis. Jadi dia menyerah. Dia memutuskan untuk pergi bekerja. Hal ini telah membuatnya berpikir berbeda. Dia ingin membantunya melengkapi harapannya. Jadi dia mencoba mendapatkan hati saudaranya. Tidak lama kemudian, Vania menyadari bahwa dia hamil. Saudaranya hanya harus membawanya kembali ke rumah. Lalu dia berjanji untuk datang menjemputnya suatu saat nanti. Tapi setelah Vania melahirkan, dia masih tidak bisa melihat saudaranya. Pada saat itu tornado menghantam kota. Pondok tempatnya tinggal juga hancur berkeping-keping. Vania tidak memiliki cara lain lagi. Dia harus membawa anak itu menemukan saudaranya.
lalu naik perahu untuk pergi ke kota. Tapi dia tersiksa selama 81 jam. Itu tidak mudah baginya. Untungnya dia bertemu orang yang baik. Namun badai salju menyebabkan banjir. Mobil busnya hanya harus berhenti di sana. Lalu penumpang turun dari bus untuk mencari hotel. Saat ini pria itu mengajak Vania makan malam. Bahkan membantunya mencari hotel. Dia juga memberinya ponsel untuk menghubungi suaminya. Tetapi ketika Vania hendak berterima kasih, karena dia merasa pernah bertemu dengan Vania, orang itu tiba-tiba berkata padanya, "Jika kamu ingin berterima kasih, bisakah kamu tidur di kamarku untuk 1 malam?" Ternyata tujuannya hanya untuk tidur dengannya. Sejak saat masuk ke bus, Vania selalu menerima kebaikan darinya. Jadi saat dia membuat permintaan, Vania sangat kesulitan menolaknya. Lalu dia mengikutinya ke sebuah ruangan. Saat tidur pria itu menerima telepon dari seseorang. Penelepon mendesaknya untuk pergi. Sekarang dia tidak peduli lagi padanya. Setelah berpakaian, dia hendak kabur. Namun tidak terduga Vania tidak tidur sama sekali. Lalu dia pergi meninggalkannya. Keesokan harinya dia berada di bus. Dia ingin menemukan saudaranya. Kalau tidak dia harus kembali pulang. Kemudian pria itu sedang menikmati kebahagiaan dengan keluarganya. Namun siapa sangka, tiba-tiba di TV ada berita. Polisi baru saja menemukan kakak dan adik iparnya. Kemudian Vania ditahan di polisi. Setelah polisi melakukan otopsi pada kapten dan staf, mereka menemukan di dalam tubuh mereka ada racun dalam jumlah besar. Kemudian mengikuti petunjuknya, polisi menemukan pelakunya. Jadi Vania segera ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Tapi dia mengaku sebagai pelakunya. Bahkan dia mengatakan bahwa ayahnya memperkosanya. Polisi tidak tahu motif pembunuhan itu. Vania mengatakan kepada polisi untuk memeriksa ayahnya. Di dalam tasnya ada racun. Ternyata pada hari keberangkatan, Vania diam-diam meletakkan racunnya ke dalam ransel ayahnya. Saat polisi melihat racun di ranselnya, ayahnya tidak bisa menyangkalnya lagi. Jadi dia hanya harus melarikan diri. Alhasil dia ditembak mati oleh polisi. Ini adalah cara balas dendam untuknya. Setelah melakukan penyelidikan lebih dalam, sekarang polisi menemukan bahwa bayi itu bukan anaknya. Ternyata pada saat anak itu lahir, anak malang itu sangat lemah. Karena tidak tahan jadi dia menderita penyakit mental yang serius. Sejak saat itu dia menculik anak itu. Lalu pergi mencari saudaranya. Dia sudah menjadi seorang penculik. Masalah ini terlalu rumit. Tapi untuk mempertimbangkan seluruh kejadian, Vania juga tidak dapat digunakan untuk penilaian. Dia melakukan pencurian anak. Tidak hanya pelanggaran etika, dia juga melanggar hukum. Dia harus bertanggung jawab atas tindakannya. Tapi saat di atas kapal, Vania disiksa selama 81 jam. Saat itu dia bukan pelakunya, tetapi dia adalah korbannya. Tapi Vania tidak dapat menjelaskannya. Karena perilakunya Vania juga harus dihukum. Di ranah hukum kejahatan tidak dapat dikompensasi. Setiap orang harus bertanggung jawab atas tindakannya. Jadi kita harus berhati-hati, dan juga harus melindungi dirimu sendiri. Untuk hidup di dunia yang singkat ini, jadilah kuat dan bahagia menikmati hidup ini. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film berikutnya.